Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Bunda Alesa. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Aku lagi alhamdulillah baik-baik aja ya. Jika ada yang sakit saat ini, semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan ya. Diawali di video ini aku itu lagi unboxing tapi dibantu sama Pak Su ya, karena ini paket dia sendiri. Aku nyuruh dia yang unboxing dan aku yang videoin. Ini tempat penyemaian bibit ya teman-teman. Pas itu pengen beli, jadi ya sudahlah dibelikan ya. Alhamdulillah ada rezekinya, dan lobangnya itu ada 105 lobang. Bagi yang teman-teman yang suka berkebun, boleh ya kalau pengen check out ini setelah tempat semai benih ya, itu boleh di klik di deskripsi box. Maaf ya kalau aku salah penyebutannya. Sebenarnya ya ini videonya udah lama ketinggalan di update ya, ketinggalan di pas dieditnya. Jadi aku baru ngeh pas aku tiba-tiba ngeliat Pak Su itu ngisi tanah untuk lobang-lobang stray semai ini. Jadinya aku tuh merasa belum ada video ini diupload ke YouTube. Jadi aku tuh cari-cari, alhamdulillah masih ada. Untung aja aku nggak ngehapusnya ya. Ini lanjut ya, Pak Su itu lagi hitungin stray semainya itu pas apa enggak sesuai dengan pesanan apa enggaknya ya. Alhamdulillahnya sesuai pesanan. Yang di check out itu dapat 10 ya, alhamdulillah. Dan lanjut, ini Pak Su itu pengen beli penyanggah gitu ya, besi, karena Pak Su itu pengen bikin tanamannya itu di dinding untuk tanaman seperti sawi dan lain-lain ya. Tapi sayangnya Pak Su itu yang ngechat out ya tanpa voucher dan dapat harga mahal ya. Seharga aku juga lupa ini, kayaknya kemahalan. Isinya itu 10 biji entah berapa ya, yang penting lumayan banyak, tapi nggak di check out pas harga lagi murah ataupun dapat vouchernya. Dia tuh langsung check out aja, nggak mikir harga. Lagian juga dia pun nggak ada nanya-nanya ya harganya, jadi aku tuh pun nggak ngeh kalau dia chat out ini. Tapi ya sudahlah ya, yang penting barangnya sesuai yang dibeli, katanya gitu. Kalau laki-laki itu ya beda ya dengan perempuan. Kalau perempuan itu pasti nyari yang ada promo dan vouchernya ya. Kalau laki-laki tertera aja harganya di situ, pasti aja dibeli langsung tanpa ngelihat harganya. Lanjut masuk video yang terbaru. Ini aku tuh ditemanin Pak Su itu ngambil metik cabe ya, lagi panen cabe karena di kulkas itu cabenya udah sedikit. Alhamdulillah lumayan juga ya teman-teman cabenya. Dan ini dibantuin juga sama Pak Su ya, karena aku tuh agak agak lambat ya metiknya. Dan lanjut juga ya, aku tuh sambil masak juga waktu itu teman-teman. Ini kayaknya kemarin ya pengambilan cabenya. Setelah aku yang ngambil cabe itu dilanjutkan sama Pak Su ya teman-teman, pengambilan cabe, tapi nggak direcord. Pas pengambilan cabe pas sama aku aja yang direcord ya. Jadi yang nge-record ini Pak Su ya teman-teman. Jadi dia tuh bikin videonya itu seperti video tok-tok gitu ya teman-teman, bukan video YouTube.
teman-teman lagi ngapain nih nonton video aku? Boleh ya ketik di kolom komentar. Oh ya teman-teman yang baru mampir di video aku, perkenalkan aku dengan nama Nureski Pelni, dipanggil Pelni ya. Dan anak aku itu ada dua. Yang satu itu laki-laki dan satu perempuan, anak pertama perempuan ya. Alhamdulillah dapat sepasang ya teman-teman. Dan lanjut ya, di video ini lagi masih metik-metik cabe ya teman-teman. Ini Pak Su yang metik-metik cabe, dikarenakan aku tuh kan lelet ya ngambil-ngambil cabe karena takutnya kepatah yang lainnya ya, ranting-rantingnya. Karena Pak Su itu nanam cabenya itu dekat-dekat, kata Pak Su itu sengaja dekat-dekat, nanti kalau dia ngasih pupuk itu dia berbagi sama cabai-cabai yang lain, bukan sama sama apa namanya itu semak ya gitu. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau aku itu enggak mempercepat videonya. Ini video aslinya ya teman-teman, dikarenakan kalau aku mempercepat video ini dan video yang lainnya juga, nanti video ini jadinya nge-upnya itu cuman beberapa menit. Beginilah ya teman-teman penampakan kebun kami yang kami nanam itu kacang panjang, cabai rawit, cabai panjang. Tapi kalau cabai panjang merah itu cuma sedikit ya tanamnya. Kata Pak Su itu kalau nanam cabai merah panjang itu banyak perawatannya. Jangan salpok juga ya, ini ada suara si adek ning 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 ning, dia tuh lagi baring dekat aku, jadi aku tuh dubbing sambil baring ya di samping dia. Ini lanjut ya teman-teman, hari ini nge-recordnya ya teman-teman tadi siang barusan ya. Ini tuh si kakak yang ngevideoin, dia tuh sambil mau ke samping rumah yang sebelah sananya ya teman, dekat jalan. Tapi karena dia tuh mau bantuin si adeknya ngambil sendal, tapi ya udahlah kembali lagi gitu, namanya si kakak ya sayang sama si adek. Karena si adek itu paling paling gimana gitu, kalau dia tuh kalau nginjak tanah dia tuh maunya tuh diambilin sendalnya ya, manja ya karena si bungsu gitu mungkin. Dan lanjut aku itu di videoin sama si kakak ya, walaupun goyang-goyang mohon dimaafkan ya teman-teman. Ini aku tuh proses pengambilan tomat ya, lagi panen tomat. Ini hampir setiap hari ya teman-teman ngambil tomatnya. Alhamdulillah lumayan ya teman-teman, memang sih nggak dijual tapi untuk diri sendiri aja udah lumayan banget ya teman-teman. Awalnya ya teman-teman aku tuh ngambil tomatnya itu pakai pisau cutter ya, tapi kayaknya tuh kalau pakai pisau cutternya itu juga nggak tajam ya, jadi ya udahlah pakai tangan, rupanya lebih mudah, lebih ini enak ya, mudah dipetik. Aku nggak tahu kalau gitu ya teman-teman. Jadi ini nih si kakak itu mundur ya teman-teman videoin aku, karena aku bilang tolong mundur dulu biar bisa nampak bunda gitu ya teman-teman. Dan jangan salpoknya masih gerak-gerak, ini si kakak yang tukang ngerekamnya. Aduh ginilah jadinya ya teman-teman. Awalnya sih mau pakai tripod, tapi tripodnya itu entah di mana ya, aku lupa narok. Aku tuh manjat-manjat sedikit ya teman-teman, dikarenakan tomatnya itu udah mulai tinggi ya, jadinya itu kan dikasih sanggahan itu pakai kayu, jadi dia tuh ngikutin kayunya tinggi gitu. Ya udahlah aku manjatnya itu pakai tanah ya, karena kan tanah itu ya tebing kayak gitulah. Aku nggak ngerti ngomongnya kayak mana ya teman-teman, semoga teman-teman ngerti maksud aku ya, kayak gini nih, kayak gini. Kalau nggak hati-hati bisa jatuh ya teman-teman ya. Beginilah ya kalau pengen panen tomatnya itu, kalau manjat ke atas itu ya, kalau ke atas itu tuh aman kayaknya ya teman-teman, lagi metik yang tinggi-tinggi. Tapi karena cuacanya panas terik kayak gini, teman-teman bisa lihat ya, cahaya mataharinya tuh ngeri kali ya teman-teman di sini.
di Riau aduh kalau panasnya minta ampun, kalau pas lagi hujannya dinginnya ya lumayan gitu. Lanjut ya, aku tuh yang videoin makanya nggak terlalu goyang-goyang kali. Jadi aku itu lagi memperlihatkan ke teman-teman semua aku tuh lagi manen tomat dan hasilnya seperti ini dan segini doang. Walaupun segitu ya teman-teman, stok di kulkas alhamdulillah masih ada ya. Jadi aku tuh tetap ngambil setiap hari ya, walaupun dah kayak gini warnanya, takutnya nanti si monyet ngambilin duluan ya. Karena udah diintai duluan ya sama si monyet dari kemarin-kemarin, tapi karena ada aku, mertua aku, orang tua aku, suami aku gitu kan yang ngejagainnya, jadi belum sempat si monyet itu makaninnya. Dan lanjut ya, aku tuh masuk ke rumah, alhamdulillahnya juga rumah aku itu pintu di belakangnya udah dibuka sama Pak Su. Kemarin aku nggak sempat nge-recordnya ya teman-teman, jadi lumayan ya kalau dibuka sama pintunya sama Pak Su itu bisa aku lewat belakang. Ini hasil panenan beberapa hari kemarin, yang penting setiap hari itu pasti ada panen tomat ya teman-teman. Kalau yang sering manenin tomat itu mertua ya. Dan hari ini aku inisiatif ya panen tomat sendiri dan aku pengen nge-recordnya juga. Dan beginilah isi kulkas aku ya. Dan ini juga ada hasil panen cabai rawit yang kemarin yang aku ceritain di dekat awal-awal tadi ya, kan ada tuh aku ceritain kalau ini cabai merahnya itu yang aku ceritakan di video yang kemarin ya, kalau orang tuaku yang ngasih cabai merahnya, padahal cabai merah aku tuh udah masih banyak gitu ya, tapi ditambah gitu biar banyak. Aku tuh pas lagi panen tomat itu ya teman-teman, aku tuh sambil masak air untuk bikin dodot si ade ya, mana tahu ada yang pengen air hangat ya. Kayak aku tuh kan suka kadang-kadang minum air hangat karena aku tuh kadang-kadang perih hatinya itu, ulu hati ya, bukan hati, ulu hati gitu. Jadi aku tuh minum air hangat lumayan jadi itu redah ya. Dan lanjut ini aku memperlihatkan kepada teman-teman semua keadaan dapur aku ya teman-teman. Tapi ada salpo nggak sih teman-teman, itu ada tempat alat-alat kerja Pak Su ya, entah kenapa sih Pak Su tuh narok di situ jadi penghalang apa ya, pemandangan deh. Tapi ya udahlah, namanya ruangan dapurnya sedikit, maksudnya sempit ya teman-teman. Aku sih pengen ya, pengen punya dapur agak lebar lagi, tapi ya sudahlah ya karena budgetnya juga sedikit kemarin. Dan udah di penghujung video ya teman-teman, semoga teman-teman terhibur dengan video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.